Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita semua percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk setiap kita mengalami Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan dan mengalami terobosan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita bawa hidup kita, keluarga kita letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah hadir saat kami memanggil nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang bersama dengan kami menemani setiap kami, memeluk setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kenyamanan untuk setiap kami dan menjadi penjamin untuk setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah doa kami Yesus. Percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan ku percaya. Percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Percaya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Kami beriman penuh kepadamu Yesus. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Jalan-jalanmu Kami ajaib percaya padamu. Jalan-jalanmu luar biasa bagi Pemilik hidup kami, pemilik keluarga kami, kami aman dalam-Mu Yesus Tuhan. Kami tenang dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami aman dalam-Mu Yesus. Tenang hati kami dekat. Tenang dalam hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu yang kami sukai Tuhan. Hadirat-Mu yang kami sukai Tuhan. Kami percaya pada rencana-Mu. Kami percaya pada rencana-Mu Yesus Tuhan. Mari bebaskan rohmu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Kira na 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 na, kira na 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 na. Tiada nama seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Allahku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
terjadilah karena Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, mari angkat penyembahan kita. Engkau Bapa yang kami percaya, Engkau Bapa yang selalu ada atas kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Bapakku, 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 ajaib rancangan-Mu, ajaib jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami percayakan hidup kami hanya dalam nama-Mu Yesus. Kami selalu percaya, biar kami semakin percaya hanya padamu Bapa. Oh, rikananananarakanananarakababashe. Shigiralalalarakananananarakananana. Shigiranarakabarakabaralarakanana. Kiralanananarakananana. Kinanarakamarabarab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 a. Kirananarakanananarakanar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 
besar, yaitu tangan Bapa sendiri. Tangan yang merancangkan masa depan yang baik untuk setiap kami. Tangan yang menyediakan segala sesuatu bahkan yang tidak terpikirkan oleh setiap kami. Kami aman Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya karena kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kami sangat mengerti Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Kau izinkan terjadi untuk setiap kami. Untuk mendatangkan kebaikan, kemurahan, bahkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Kami tahu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu. Kami aman di tangan-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah sendiri, karena Engkau ada bagi kami. Engkau meletakkan kami dalam tangan-Mu. Hari-hari kami tertulis di telapak tangan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami aman, kami tenang dalam-Mu. Kau merancangkan hal baik bagi kami, Kau mendatangkan kemenangan bagi kami, Kau menerobos bagi kami Tuhan. Oh, reka-na-na-na-na-na-na, shikira-n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 a, kira-n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 a. Siapapun Anda yang hari ini menyaksikan prayer request ini, saya mau katakan, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah akan keadaan kita. Bahkan Dia mau ada bersama dengan kita Amin. di setiap musim hidup kita. Amin. Dia selalu hadir ketika kita benar-benar berseru kepada Dia, benar-benar waktu kita datang mencari Dia. Dia mau hadir menyatakan kemuliaannya. Ya. Amin. dalam Jadi Amin. sekali lagi hari Yes. ini kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Amin. Dia Tuhan ingin menolongmu. Apapun keberadaan kita. Justru ketika keadaan kita dunia nggak bisa lagi menjadi jawaban saudara. Semua kekuatan dunia bahkan nggak bisa menolong. Itu waktunya bahwa Tuhan akan datang untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Dia Allah yang selalu tepat waktu untuk menolong Amin. kita. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, siapapun kita. Jangan pernah menyerah. Iya. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir sore ini di dalam sebuah perkenanan-Mu kami ada ya Tuhan. Kami percaya acara doa gak pernah menjadi sia-sia. Kau pernah menyatakan di dalam kitab Yesaya, keturunan Yakub tidak akan pernah mencari Engkau dengan sia-sia ya Tuhan. Amin. Amin. Demikian dengan kami hari ini, orang-orang percaya-Mu. Setiap kali kami mencari-Mu, kami percaya tidak akan pernah menjadi waktu yang sia-sia. Kami Yes. mau pergunakan hari-hari kami, waktu-waktu yang menjadi waktu yang terbaik untuk kami datang, mencari-Mu, mengejar-Mu, Yes. dan bersungguh-sungguh untuk kami boleh berdoa mengalami Engkau ya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan sore ini kami memulai acara ini. Kami percaya Engkau menguatkan setiap kami yang menyaksikan acara prayer request live ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir buat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi
di sekian kali acara Prayer Request Live. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada berdoa, mari kita adakan waktu ya. Momen-momen seperti ini kami adakan setiap acara doa untuk ingin membangun jemaat, menjadi jemaat yang suka berdoa, suka untuk datang dan mengejar yang namanya hadirat Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan sharing firman, saya memberikan kesaksian saudari RV pada waktu dia mengirimkan doa di prayer request untuk maminya yang ada benjolan di payudara. Saya ingat saya pernah mendoakan itu. Nah, sejak itu 4 Maret sakit payudara itu berkurang dan tinggal sedikit benjolannya gitu ya. Jadi mulai terjadi perubahan. Kita berdoa Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya sakit penyakit yang ada di dalam payudaranya. Setiap benjolan disembuhkan. 3 minggu yang lalu mengirimkan prayer request untuk kesembuhan telinganya, sekarang sudah normal kembali. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu kesaksian lagi, ini acara waktu doa pagi. Dikatakan waktu itu Pastor Yudi yang menyampaikan firman, lalu menyampaikan kata-kata nubuatan. Ada orang yang kena sakit tulang belakang dan pinggul, dan ada satu orang yang dari kota Manado ya, Tomohon, dia imani bahwa itu dia dan dia alami kesembuhan. Ya, setelah ikutin acara doa itu dia mengalami kesembuhan dan berangsur sakitnya hilang. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya percaya apapun pergumulan kita, tantangan kehidupan kita, selama kita orang-orang yang masih mencari Tuhan berdoa, saya yakin selalu akan ada jalan keluar. Doa adalah pintu pembuka untuk Tuhan menyatakan kuasanya buat kita. Doa adalah pintu pembuka untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Doa itu pintu pembuka untuk setiap jalan-jalan yang gak pernah kita ketahui di depan, bahkan lewat doa itu bisa dibukakan. Ya, yuk kita baca yuk, saya pengen bagikan ini Matius 26 ayat 40-41. 40 dulu yuk. Setelah itu ia kembali. Siapa ia? Yesus. Kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang tetapi daging lemah. Oke, cerita di atasnya. Kalau Anda baca sebelumnya, Yesus akan menghadapi salib dan dia ajak murid-muridnya yang dekat dengan dia. Selalu 3 orang ini ikut dan dia bilang, kamu tinggal di sini ya. Berjaga-jaga dengan aku, akan masuk lebih dalam untuk berdoa dengan Bapa gitu ya. Nah, waktu Yesus masuk berdoa dengan Bapa, dia keluar mendapati ternyata ketiga muridnya lagi tidur. Siapa? Petrus, lalu Yohanes, dan salah satunya adalah Yakobus. Dan dikatakan di sini, dikatakan gini, setelah ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata pada Petrus, tidak kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? 1 jam dengan aku, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Saya mau katakan, kalau Tuhan memberikan kita perintah, ini seperti perintah ya, bahkan dia memberikan ini seperti dia ingin memberikan pengajaran pada murid-muridnya. Tentunya Yesus ada teladan doa, dia seorang praying man. Selama dia di muka bumi, sebagian hidupnya itu dihabiskan dengan berdoa gitu ya. Dan begitu banyak mujizat yang dia kerjakan, bukan cuma itu, bahkan ketika dia menghadapi salib, dia datang dan benar bersekutu dengan Bapa supaya dia bisa benar-benar melakukan kehendak Bapa untuk menjalankan salib itu. Nah, saya pengen kita hari ini belajar bahwa ada banyak kita itu kesulitan ketika kita diminta untuk berdoa, padahal doa itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita semua. Kita membutuhkan doa, kita membutuhkan Tuhan kan. Dikatakan waktu kita berdoa, kita sedang bersama dengan Tuhan. Tidak kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku. Waktu kita berdoa, kita sedang bersama dengan Tuhan loh. Kita bersekutu dengan Tuhan kan. Nah, saya yakin kalau Tuhan ngomong kepada kita, kenapa kita harus berdoa 1 jam? Kita dikasih mestinya kalau bisa lebih dari 1 jam itu lebih baik sih. Tapi Yesus tahu bahwa kesulitan kita umat manusia adalah kita itu tidak suka dengan yang namanya doa. Banyak orang itu tidak menyukai nama doa. Tapi kalau kita bisa berjam-jam dengan banyak hal kita nikmati, waktu kita habiskan dengan banyak. Tapi waktu kita berdoa kita banyak tertidur juga seperti murid Yesus. Nah, saya mau katakan kalau kita bisa meluangkan waktu 1 jam, ini yang Tuhan katakan, kalau kamu bisa meluangkan waktu 1 hari 1 jam berdoa dengan aku, maka 1 jam itu bisa mengcover 23 jam lainnya. Wow, luar biasa ya. Tapi banyak orang tidak pernah bisa mengambil ini sebagai sebuah kekuatan dalam hidupnya. Saya mau katakan doa itu adalah kekuatan buat kita semua. Jadi kalau Anda sanggup berjaga 1 jam dengan aku, Tuhan, kita bisa bawa Yesus untuk ke tempat di mana kita berada, baik itu ke tempat pekerjaan,
ke tempat pelayanan, ke tempat-tempat di mana kita membutuhkan. Kita nggak bisa jalan sendiri kan, kita nggak punya kuasa untuk menang. Kalau Anda mau menang untuk menghadapi apapun, saya mau katakan Anda mesti membangun fondasi doa. Dan ada banyak yang saya tahu hari-hari ini, mesbah doanya runtuh. Anda mungkin masih berdoa, tapi doanya udah nggak kualitas. Ya 1 jam ini bukan 1 jam yang kita berdoa lalu kita pikirannya kemana-mana. Enggak, 1 jam yang kualitas dengan Tuhan. Itu dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada banyak kita sama dengan murid Yesus. Kita nggak sanggup berjaga-jaga. Kita tertidur. Nah ini bicara kemalasan rohani. Nah sehingga demikian ada banyak kita alami kekalahan. Kita nggak sanggup. Banyak orang percaya itu nggak sanggup menghadapi tekanan hidup. Kenapa? Dia nggak punya kekuatan di doa. Saya mempelajari begitu banyak orang menghadapi hal yang sama ya. Tapi ketika orang-orang itu punya fondasi doa, dia punya kehidupan doa yang setiap hari dibangun gitu. Menghadapinya mungkin masalahnya sama, tapi kekuatannya beda. Yang satu yang ketika dia nggak punya kekuatan doa, dia nggak punya membangun persekutuan dengan Tuhan, dan berjaga dalam doa. Maka yang satu ketika dia alami masalah itu ambruk, tepar, dan nggak punya kuasa menghadapi. Tapi satunya mungkin dia punya kekuatan menghadapi sama masalahnya dan dia keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Ya, jadi saya mau sharingkan hari ini, Tuhan minta 1 jam dari 24 jam yang dia berikan. Tapi ada banyak kita meluangkan, menghabiskan waktu dengan begitu banyak hal. Kita bisa berjam-jam loh. Bahkan kalau Anda pergi mungkin ini kalau ngomong ya, bisa berjam-jam di mall dan mungkin nggak ada tujuannya. Cuma ya menikmati sesuatu lalu pulangnya juga sepertinya, karena saya pikir iya ya, kok sepertinya ada kesia-siaan. Tapi kita berani lakukan itu. Tapi waktu kita ada dihadapkan untuk kita masuk ke ruang doa, kita sepertinya malah nggak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa berdoa, menikmati jam-jam doa kita. Karena apa? Memang itulah manusia. Kita ada banyak kita nggak menyadari bahwa doa itu adalah menghadirkan Tuhan hidup kita. Apalagi kalau kita merasakan ya, saya mau katakan doa itu bukan dengan perasaan. Rasaku kok nggak ada hadirat Tuhan ya, kok aku kering ya. Ada banyak orang itu ngalami karena dia rasakan Tuhan nggak ada. Di waktu doa 5 dia tertidur gitu ya. Nah, doa itu bukan perasaan tapi doa itu iman. Setiap kali saya duduk berdoa, saya nggak tahu rasakan ada Tuhan hadir nggak bilang merasa merinding atau saya nggak merasakan tentang apa mungkin dapat sesuatu gitu, kadang-kadang juga nggak dapat apa-apa. Tapi saya sangat percaya waktu saya berdoa bahwa Tuhan hadir, karena selalu itu yang menjadi Tuhan sendiri yang berkata cari aku, kamu akan mendapatkan aku kan. Jadi itu adalah tantangan Tuhan, undangan Tuhan buat kita. Kalau dia sudah berani undang, masa sih dia nggak hadir, dia nggak datang pada kita. Tapi ada banyak orang itu tidak bisa mengambil kesempatan untuk memenuhi undangan Tuhan untuk masuk dalam sebuah kekuatan doa. Nah saya mau katakan doa itu adalah membangun kekuatan. Kekuatan apa? Yang pertama-tama ayat 41. Berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Yesus ingatin pada kita, kepada Petrus dan teman-teman katakan, manusia itu penuh dengan kelemahan. Daging kita ini seringkali mengalami kejatuhan, kelemahan gitu ya. Nah, kita harus membangun kekuatan manusia rohani kita untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan daging kita, supaya roh manusia, roh kita ketika jadi kuat, jadi besar, itu bisa memimpin keinginan daging kita, sehingga kita nggak lagi mengikuti semua keinginan daging yang seringkali itu membuat kita jatuh dalam banyak hal yang itu seringkali kemenangan orang Kristen itu sebenarnya dimulai daripada kita bisa memenangkan hidup kita sendiri terlebih dahulu. Nggak usah di luar ya. Ada acap kali kita sebelum menang perang di luar, orang berkata kenapa sih hidup peperang dia? Memang hidup ini perjuangan. Kalau kenapa kita mesti berdoa, Yesus pun mengalami itu kan. Kalau Anda selama di muka bumi, Anda mesti kuatkan fondasi doa. Anda nggak akan bisa mengalami begitu banyak kemenangan dalam hidup kita. Ya, saya mengalami awal di mana saya jadi orang Kristen, saya nggak ngerti dan tidak pernah bisa membangun kehidupan doa yang kuat. Saya orang yang sangat rindu, ingin mengejar Tuhan, tapi selalu itu menjadi sebuah masa yang sangat sulit buat saya. Sampai ketika saya mulai berhasil membangun, saya melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan itu bisa Tuhan lakukan dalam hidup saya. Anda tahu kita ini manusia daging, penuh kelemahan. Nah, Kolose 3 kita baca yuk. Apa kelemahan kita?
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi sekarang buang semua itu 48. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai karena kamu telah mendapat manusia lama sebab serta kelakuanmu. Doa itu pertama-tama mentransformasi hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah hidup kita dulu. Dia nggak akan mengubah masalah kita dulu, percayalah. Saya dulu berpikir waktu saya datang penuh dengan masalah hidup saya selalu laporan, Tuhan ini lu Tuhan, ini lu Tuhan keadaan keluarga, ini lu Tuhan, aku minta pemulihan. Tapi Tuhan nggak pernah menjawab itu dulu. Tuhan berperkara dengan diri saya. Yang Tuhan bereskan adalah kemanusiaan saya, adalah kedagingan saya. Yaitu kemarahan saya, keserakahan, percabulan, semua hal yang itu ada dalam hidup kita, manusia lama kita. Itu yang Tuhan bereskan. Iri hati kah, semua itu adalah manusia lama kita. Ya penyembahan berhala gitu, mungkin kita nggak buat patung, tapi kita ini begitu banyak berhala yang menjadi tandingan Tuhan. Dan di masa-masa itu benar-benar Tuhan tuh berperkara saya. Nah Tuhan ngomong kepada Petrus, roh memang penuh tapi daging itu lemah. Seringkali kita kalah. Kita ikuti hawa nafsu kita. Ya ketika orang mungkin menyerang kita dengan kata-kata atau mungkin kita mendapatkan penolakan. Kita enggak kuat. Karena apa? Memang manusia daging kita cenderung untuk ingin melakukan pembalasan. Tapi waktu roh kita dibangun, roh akan memimpin kita dan berkata, tenang ini, kamu gak usah lakukan apa-apa, berdiam dirilah, jadilah tenang. Maka disitulah kita bisa menjadi orang yang lebih bisa menguasai diri, kita bisa jadi orang yang sabar, kita mulai bisa jadi orang yang lemah lembut. Seperti Tuhan berkata pada Musa, saya bilang Musa ini orang yang sangat, orang yang gak sabaran, cuaci, banyak hal dia itu gak sabar. Dan bahkan dia pernah membunuh seorang Mesir karena dia lihat sedang menganiaya orang Ibrani. Itu Musa, tapi ada satu kata-kata di mana Tuhan berkata, aku mendapati Musa, seorang yang paling lemah lembut di muka bumi. Itu Musa. Saya bilang, wow. Dari semua yang saya lihat perjalanan hidup Musa, kenapa orang itu adalah orang yang dia suka naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dan dia bisa berlama-lama loh. Enggak 1 jam deh Musa itu naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kalau dia naik ke gunung Sinai itu ada 1 hari, itu 40 hari dia ada di sana. Sampai bangsa Israel kan sampai kelamaan. Ini paling-paling udah kita bikin pemimpin baru aja untuk memimpin kita. Saking lamanya Musa menikmati doa, persekutuan dengan Tuhan. Dan di sana dia dapat perjanjian, 10 perjanjian 2 loh batu yang itu dibuat di atas gunung Sinai. Nah saya mau katakan bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab, saya tahu mereka punya banyak kelemahannya. Petrus, mungkin ini mewakili para imam-imam yang ada juga, para pria hari ini, yang seringkali gagal berdoa ya. Saya tahu banyak pria itu sukar berdoa, apalagi kalau pakai logika. Tapi bersyukur ya ada orang-orang yang ketika Anda lihat Petrus itu ketika di Kisah Rasul, hidupnya itu nggak pernah kalah lagi. Dia benar adalah pahlawan iman. Ya kalau Anda pelajari tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, itu mereka semua adalah orang-orang yang punya banyak karakter, kelemahan. Tuhan nggak pernah milih orang sempurna. Mereka semua adalah orang yang punya kelemahan, punya manusia lama, punya karakter-karakter yang itu sebenarnya lebih kadang-kadang itu loh kok bisa ya Tuhan pakai. Tapi Anda tahu nggak titik kelemahan mereka? Mereka adalah orang yang kuat sekali di dalam doa. Ketika mereka berdoa itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Mereka semua adalah pendoa-pendoa yang sangat luar biasa. Anda mau siapa? Musa kah? Siapa lagi? Waktu di zaman itu Yosua. Anda mau siapa? Daud. Daud itu seorang praying man yang luar biasa, penyembah, pendoa yang luar biasa. Itu mereka punya manusia lama, karakter lama, tapi mereka orang yang hidup kuat di dalam doa. Sehingga hidup mereka ditransformasi. Tuhan pakai mereka mengubah bangsa loh. Bukan mengubah, tapi mereka mengubah bangsa. Siapa Musa? Dengan semua diberikan, aku ini berat lidah. Tapi ketika dia memberikan diri dan orang ini diberikan kuasa oleh Tuhan, dia bisa bawa berapa juta bangsa keluar dari perbudakan Mesir. Luar biasa ya, hari ini Anda disuruh memimpin apa? Perusahaan. Atau mungkin Anda keluarga. Apakah kita sanggup? Kita nggak sanggup, saya tahu. Tapi saya yakin waktu kita diubahkan dalam hadirat Tuhan, kita ditransformasi, saya yakin kita punya kekuatan mengendalikan begitu banyak hal. Pertama-tama yang kita kendalikan adalah diri kita, manusia diri kita. Ketika kita selesai memenangkan hidup kita, ego kita, semua yang ada mirip kita, saya yakin kita akan bisa mengendalikan semua keadaan di luar kita. Amin.
Itulah kita diciptakan. DNA kita adalah seorang penakluk, bukan? Nah, kalau kita bisa mengatasi, dikatakan orang yang sabar itu melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri, dia akan menjadi orang yang bisa memenangkan kota, dikatakan. Saya bilang, wow, menangkan kota strateginya adalah menguasai yang di dalam kita. Nah, lewat apa? Waktu kita mulai berdoa, transformasi itu mulai terjadi. Saya mengalami waktu-waktu di masa ketika saya tahu jam-jam doa saya itu kualitas. Saya mampu berjaga-jaga 1 jam gitu ya berdoa, maka saya mengalami begitu banyak hal yang saya bisa diluputkan dari setiap bencana, kecelakaan atau kegagalan dalam hidup saya. Ya, oke, yang kedua, kenapa kita mesti berdoa? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini begitu banyak kejahatan, hari-hari yang jahat itu ada. Nah, dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Serahkan segala khawatiran pada sebab dia yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jaga ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kamu tahu bahwa seluruh saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ke-7 ngomong gini, 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat ke-8, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis ada berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengamuk dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita punya musuh. Kenapa kita mesti berdoa? Dan roh jahat itu nggak kelihatan. Dia punya tipu daya. Yang kita mau kalahkan apa? Tipu dayanya. Dan kita nggak bisa memenangkan dengan kekuatan daging kita. Kita mesti menangkan dengan kekuatan doa. Amin. Berdoa itu memenangkan semua peperangan rohani. Ya, tadi saya katakan, peperangan rohani itu miliknya pendoa lah, pendeta. Saya mau katakan kenapa banyak orang Kristen kalah. Hidup kita adalah hidup perjuangan. Kalau kita nggak mau berjuang, kita nggak bisa memenangkan banyak hal. Jadi saya mau katakan doa itu adalah berperang untuk memenangkan begitu banyak hal kemenangan yang kita mau ambil dalam hidup kita. Karena kenapa? Ada pertentangan dari kuasa kegelapan untuk supaya orang percaya itu nggak mengalami kemenangan. Anda tahu nggak? Semua janji Tuhan, Tuhan itu Bapa yang baik kok. Dia mau berikan semua hal yang terbaik buat kita sebenarnya. Tapi Anda tahu seringkali musuh itu menghalangi apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Nah, saya mau katakan dia Bapa yang baik, kita bisa ya udah menikmati Tuhan sediakan, kita ada berkata, ya pasti Tuhan sediakan. Tapi saya mau katakan ada waktunya kita harus bangkit untuk berperang. Kenapa kita mesti kadang berpuasa, kita mesti melakukan pujian penyembahan, kita mesti deklarasi dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk peperangan rohani, doa peperang rohani untuk kita apa? Untuk kita bisa mengalami kemenangan. Karena musuh itu berusaha untuk mencoba, untuk merebut semua hal yang mau diberikan pada kita dan menahan semua apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Ya, jadi kalian tipu dayanya. Ya tahu hari ini dia bekerja lewat tipu daya. Banyak kita anak Tuhan tuh mengalami yang namanya juga tekanan, intimidasi, kekhawatiran, ketakutan itu dari musuh. Saya tahu ada ketakutan itu memang beralat, tapi ada juga yang kadang-kadang itu sangat jadi spirit. Saya yakin satu ketika teman saya itu mengalami satu masa. Saya bilang ini bukan lagi ketakutan yang umum, tapi ini sudah spirit dari roh jahat. Dia sangat ketakutan dan seperti diburu-buru gitu, dan waktu itu memang dia nggak bisa tidur, nggak bisa, dan mengalami satu masa yang sangat mudah. Akhirnya dia mencari seorang hamba Tuhan untuk didoakan gitu ya, dan dia mengalami kelepasan. Itu masa-masa dulu kami belum mengerti tentang itu peperangan rohani. Dia mengalami kelepasan. Dan ya saya bilang, ya Tuhan, ternyata dalam dirinya ada begitu banyak kuasa kegelapan yang bekerja, 28 setan. Kita taunya satu, ketakutan. Ternyata ada begitu banyak kekuatan si jahat yang itu benar-benar mengintimidasi dalam kehidupannya. Sehingga membuat teman saya ini nggak bisa mengalami upgrade dalam rohani. Rohaninya nggak bisa maju-maju. Ke gereja iya, cari Tuhan iya. Tapi nggak bisa. Karena ada kekuatan musuh yang mencoba untuk mengikat hidup daripada teman saya. Saya mau katakan doa itu membuat kita dilepaskan dari semua ikatan kita. Ya, jadi pengaruh kuasa kegelapan bisa dilepaskan. Waktu semakin kita mencari Tuhan semakin kuat, saya yakin doa itu bisa bukan cuma mentransformasi hidup kita, tapi dia melepaskan kita dari semua perbuatan si jahat. Dan apapun yang menjadi kekuatan yang mengikat keluarga kita atau apa. Kalau Anda nggak berdoa, saya mau katakan kita akan mengalami semakin lama kehidupan kita akan semakin merosot. Doa itu menjadi tiang, menjadi tempat sebuah kekuatan untuk menjaga kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaanmu. Itu bisa terjaga dan menjadi aman. Kalau tidak, saya mau katakan ada banyak pencuri
kuasa kegelapan akan datang mencuri semua hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya, oke. Dan Anda bisa ngambil waktu 1 jam berdoa itu, mungkin saya tahu banyak orang bertanya, doa 1 jam itu apa? Ya simple sih, sebenarnya banyak orang itu selalu naikkan perut, tapi saya mengatakan doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan, dan berbahasa roh lah. Waktu yang Tuhan berikan buat kita, bahasa roh itu menjadi pintu pembuka. Saya mengalami, saya sanggup berjaga berbahasa roh 1 jam gitu ya. Ada begitu banyak kekuatan yang saya nggak pernah pikirkan, itu mengalir keluar, yang nggak pernah saya pikirkan. Itulah pintu hikmat, pintu marifat, pintu karunia, pintu kesembuhan, kelepasan itu mulai Tuhan lepaskan mulai waktu kita berbahasa roh, gitu ya. Mari kita datang berdoa. Saya berdoa hari ini, biarkan setiap jemaat yang hari ini mengalami runtuhnya mesbah doa. Ayo kembali berdoa, yuk. Saya tahu mungkin ada berkata, aku kering rohani nih, aku nggak suka nyembah aja, tiba-tiba aku bisa tertidur. Waktu aku nyanyi juga kering. Kering itu maksudnya, aduh kok nggak ada gairah ya. Ya saya mau katakan sekali lagi, doa itu bukan perasaan tapi iman. Mau enak mau nggak enak, tetaplah berdoa. Mau kondisimu dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah kuasa, adalah kekuatan untuk kita bisa memenangkan banyak hal. Mari kita datang yuk, kita minta. Saya akan berdoa minta Tuhan melepaskan gairah doa, api doa kepada kita semua. Mari angkat tanganmu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami berdoa, kuasa-Mu akan mengalir turun. Gak ada batasannya Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, tidak sanggup namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berseru, ketika ku berseru, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bangkitkan roh doa. Jangan tertidur. Jangan tertidur. Kita nggak boleh tidur. Tapi ada waktunya kalau Tuhan mendak kita berjaga dalam doa. Mari bangkit dan berdoa. Jangan tidur. Ada waktunya Tuhan berkata tidurlah. Ini waktunya kamu. Tapi ada waktunya waktu Tuhan berkata 1 jam aja. Mari berjaga dalam doa dengan aku. Waktu kamu bisa punya 1 jam berdoa dengan Tuhan. Kau akan punya 23 jam yang tercover sehari. Kau di cover oleh kekuatan Tuhan. Tuhan hadir menyertai engkau di dalam setiap kehidupanmu. 1 jam kau berikan ke Tuhan. Gak minta banyak tapi 1 jam. Sanggupkan kau berjaga dalam doa 1 jam kata Tuhan. Tuhan aku minta aku lepaskan api doa, gairah doa. Kau Allah yang berperang ganti kami, Kau Allah yang bersama dengan kami.
Kami angkat hari ini Tuhan setiap jemaat-Mu. Kami minta bangkitkan para imam-imam yang berdoa. Imam berdoa dalam nama Yesus. Konarabaya, syakanarabaya, syakanarabaya. Api doa dilepaskan hari ini. Bangkitkan para pria yang berdoa. Para imam yang berdoa. Ya Tuhan, kita tidak dapat satu penglihatan seorang pria berpakaian warna putih gitu, dia sedang terpuruk ya, karena ngalami masalah keuangan pekerjaan yang sangat-sangat menekan dia. Kayaknya nggak bisa lagi melakukan apa-apa, nggak berdaya. Tuhan berkata bangkit, mulai ambil waktu 1 jam ini untuk mengambil kekuatan doa. Tuhan akan pulihkan pekerjaanmu, akan pulihkan keuanganmu. Dalam waktu singkat, ketika mulai membangun kehidupan fondasi doa, dalam 1 bulan ini dia akan mengerjakan mulai pintu-pintu keberkatan dibuka dalam kehidupanmu. Terima itu dalam nama Yesus. Kami angkat semua permohonan doa setiap orang hari ini, silakan berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi saudari SH, di mana dia menderita kista, endometriosis, dan anaknya juga ada sakit gangguan otot. Kami mengangkat tangan bagi saudari SH, kami lepaskan kesembuhan dalam nama kesembuhan Yesus. ilahi di dalam nama Yesus. Semuanya jadi baik, semuanya jadi sehat kembali di dalam nama Yesus. Kami angkat juga Tuhan untuk saudari MR, di mana anak dari temannya alami kelainan tulang belakang. Kami mau katakan setiap tulang belakang kembali normal, kembali baik oleh kuasa bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Memberkati saudari ER Tuhan, pembengkakan dalam induk telurnya Tuhan mengecil bahkan normal Tuhan, tidak perlu ada operasi Tuhan, dan berkati Tuhan saudari JL Tuhan yang mamanya terkena COVID, Tuhan bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan, dalam memulihkan. nama Yesus. Tidak ada Tuhan penyakit kronis lainnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berdoa buat Tuhan, berdoa buat saudaranya yang ada mengalami kebutaan karena ada tumor di otaknya. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu. Aku percaya Tuhan ada perkenan Tuhan buat hidupnya. Engkau memberikan pemulihan, angkat setiap tumor dan pulihkan kebutaan di dalam matanya ya Tuhan. Jadilah sembuh. Saudara FE, biar minta rumah tangganya Engkau pulihkan. Kami menolak setiap perceraian. Kami minta Tuhan kasih-Mu turun buat keluarga ini. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan. Berdoa buat saudari SS yang mempunyai pergumulan dengan anaknya ya Tuhan. Biarkan Tuhan anaknya ini kembali ke jalan yang benar. Dia lepas daripada segala perbuatan rokok, minum minuman keras dan lain sebagainya. Kami katakan kuasa pertobatan itu turun di dalam nama Yesus atas anaknya. Kami mengangkat juga saudari FF Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh atas keluarganya ini dipulihkan. Suaminya Tuhan dipulihkan dan kembali kepada keluarganya oleh kuasa di dalam nama Yesus, dipenuhi oleh kasih Allah. Kami lepaskan itu dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan anak dari saudari YT Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hati yang melekat kepadamu Tuhan, supaya dia kembali kepadamu dan ada jalan Tuhan untuk membayar Tuhan setiap hutang-hutang Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara EC Tuhan. Kau Allah Tuhan yang memberkati Tuhan, ada terobosan keuangan Tuhan di dalam nama Yesus, terutama Tuhan terobosan Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, dan pemulihan keluarga terjadi atas saudara EC Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan saudari EM Tuhan, berkati Tuhan rencananya Tuhan untuk membangun suatu bisnis Tuhan. Saat namamu ditegakkan Tuhan, saat namamu ditinggikan Tuhan, Engkau akan Tuhan mengangkat Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara cewek Tuhan tahun ini untuk dia dimutasi kerja di Pulau Jawa, aku minta tuntunanmu jelas, aku minta Engkau memberikan benar-benar sebuah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama saudari GA, aku berdoa semua hidup kudus tidak akan jatuh dalam kehidupan seksual, imoralitas. Kami minta sungguh-sungguh memulihkan keadaannya. Ketika dia mengalami Engkau, transformasi hidup akan terjadi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengangkat, kami berdoa buat saudara AS Tuhan, di mana dia berdoa bagi anaknya untuk bisa daftar sekolah tahun ini. Tuhan tuntun, kasih hikmat, bukakan jalan Tuhan yang terbaik buat anak dari saudara AS itu akan studi dengan baik sesuai tuntunan dan zamanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga Tuhan juga atas saudara TM, di mana berdoa buat rumahnya. Kami berkata Engkau berikan jalan yang terbaik, rumahnya tidak akan masuk lelang dan akan beres dengan segera. Kami lepaskan itu dalam nama Yesus. Ku angkat hatiku
Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita bersama-sama angkat semua peran doa yang masuk di Anaramaya Syekh Anaramaya. Kami berdoa saudari GL dan Tuhan minta Engkau sembuhkan, saudara MR Engkau jamah memberikan kesembuhan, saudari LM juga, saudara Benjamin Penerkanan hilang. Aku berdoa semua kesembuhan terjadi di ruang di leher dada, ini ada dan kami saudara VL Somsika berdoa terima Yesus. Dalam nama Yesus, saudara kami minta kemuliaan pernikahan terjadi buat MR. Berdoa semua terobosan itu terjadi buat keluarga Yesus. Kami berdoa kontrak yang ada, saudara ini kami minta Tuhan mendengar suara Tuhan. Saudara Yesus, ke semua senjata mata mulai terjadi. Aku minta berdoa untuk semua hal yang hari ini dalam nama Yesus. Pulihkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami minta hadirat-Mu, kerajaan Allah turun buat pemerintahan kami, buat kota dan bangsa di mana kami ada. Engkau akan mengangkat setiap kegelapan, biar terang-Mu ada, hadirat-Mu ada, dan mengusir setiap kegelapan yang ada, sakit penyakit, semua ketakutan, semua krisis yang terjadi. Ya Tuhan, kami minta pemulihan ketika kerajaan-Mu datang, kegelapan akan pergi ya Tuhan. Kami berkati kota, kami berkati bangsa, kami berkati pemerintahan Indonesia, biar Engkau menguatkan ya Tuhan, menguatkan presiden dan semua jajarannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa semua gereja Tuhan di mana kami berada, kami jadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terimalah bagi setiap jemaat-Mu hari ini, terimalah berkat hari ini. Jangan pernah tertidur dalam mesbah doa-Mu, tapi jadi orang kuat berdoa. Orang yang menjadi praying man dan praying woman. Dan jadilah orang-orang perkasa di muka bumi ini. Karena Tuhan memberkati engkau dan memberkati engkau. Apa yang kamu kerjakan Tuhan membuat berhasil dan di dalamnya ada keuntungan besar. Kami percaya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di request minggu depan. Kalau ada kesaksian yang bisa Anda saksikan, mari masukkan ya. Masukkan dalam IG GMS Prayer sama GMS Surabaya Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. God bless.